Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Ihsan, NIM 33020190168. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas D, mata kuliah Ekonomi Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang keuangan publik dan kebijakan fiskal Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah keuangan publik Islam. Pertama, pada masa Rasulullah SAW, sumber utama keuangan negara. Pada masa awal pemerintahan kota Madinah, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Rasulullah sendiri sebagai seorang kepala negara, penanggung jawab dari keseluruhan administrasi, tidak mendapatkan gaji sedikit pun dari negara atau dari masyarakat, kecuali hadiah yang kecil, umumnya berupa bahan-bahan makanan. Pada masa Rasulullah, hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah. Pada masa Rasulullah tidak ada tentara formal. Semua muslim yang mampu boleh menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari harta rampasan perang seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya. Selanjutnya situasi berubah setelah turunnya surat Al-Anfal. Waktu turunnya surat ini adalah masa antara perang Badar dan pembagian rampasan perang pada tahun kedua setelah Hijriah, yaitu sebuah ayat yang artinya adalah 1/5 bagian adalah untuk Allah dan Rasulnya, yaitu untuk negara digunakan untuk kesejahteraan umum dan untuk kerabat Rasul, anak yatim, orang yang membutuhkan, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber sekunder keuangan negara. Di samping sumber pendapatan primer yang digunakan sebagai penerimaan fiskal pemerintahan pada masa Rasulullah, ada sumber pendapatan sekunder. Di antaranya yaitu sebagai berikut: zakat fitrah, wakaf, uang tebusan untuk para tawanan perang, dan sebagainya. Kedua, keuangan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Selama sekitar 27 bulan di masa kepemimpinannya, Abu Bakar As-Siddiq telah banyak menangani masalah murtad, cukai, dan orang-orang yang menolak membayar zakat kepada negara. Abu Bakar As-Siddiq sangat memerhatikan keakuratan perhitungan zakat. Zakat selalu didistribusikan setiap periode tanpa sisa. Sistem pendistribusian ini tetap dilanjutkan, bahkan hingga beliau wafat hanya 1 dirham saja yang tersisa dalam pembendaharaan keuangan. Sumber pendanaan negara yang semakin menipis menjelang mendekati wafatnya menyebabkan kekayaan pribadinya dipergunakan untuk pembiayaan negara. Yang kedua, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Klasifikasi pendapatan negara. Pada periode awal Islam, para khalifah mendistribusikan semua pendapatan yang diterima. Kebijakan tersebut berubah pada masa Umar. Pendapatan yang diterima di Baitul Mal terbagi dalam 4 jenis, yaitu A. Zakat dan usur, B. Khumus dan sedekah, C. Kharaj, Fa'i, Jizyah, usur, dan sewa tetap tahunan tanah, yang D. Berbagai macam pendapatan yang diterima dari semua macam anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya. Yang ketiga, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman tidak mengambil upah dari kantornya, tetapi sebaliknya, beliau meringankan beban pemerintah dalam hal yang serius. Beliau bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Beliau juga berusaha meningkatkan pengeluaran pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun, dan membangun wilayah taklukan baru. Khalifah membuat beberapa perubahan administrasi dan meningkatkan kharaj dan jizyah dari Mesir. Yang keempat, pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kehidupan Ali sangat sederhana dan dia sangat ketat dalam menjalankan keuangan negara. Berbeda dengan Khalifah Umar. Khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan di Baitul Mal ke provinsi yang ada di Baitul Mal Madinah, Busra, dan Kufah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik keuangan publik. Yang pertama, prinsip penerimaan publik. Dari tinjauan sejarah mengenai penerimaan publik umat Islam dapat ditunjukkan bervariasinya bentuk-bentuk sumber pendanaan publik, baik yang sudah ditentukan oleh Al-Quran yaitu zakat dan ghanimah, maupun yang ditentukan oleh pemerintah saat itu seperti kharaj, khums, dan jizyah, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah prinsip pengeluaran publik. Analisis ekonomi terhadap sejarah pengeluaran publik Islam pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin serta kaidah fikih muamalah. Pada hakikatnya, prinsip utama dalam penggunaan dana publik adalah untuk peningkatan maslahat tertinggi. Khalifah Umar telah berani melakukan perubahan distribusi atau alokasi pendapatan yang diperoleh, di mana alokasi dana disesuaikan dengan jenis dana yang masuk.
Dan selanjutnya saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang instrumen pembiayaan publik. Terdapat beberapa instrumen pembiayaan publik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada zakat. Pembayaran zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Kewajiban itu berlaku bagi setiap muslim yang telah dewasa, merdeka, berakal sehat, dan telah memiliki harta itu setahun dalam memenuhi nisab. Zakat dikenakan atas harta kekayaan berupa emas, perak, barang dagangan, binatang ternak tertentu, barang tambang, dan hasil panen. Yang kedua ada wakaf. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazir penjaga wakaf, baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang diwakafkan atau wakif, dan bukan pula milik nazir atau lembaga pengelola wakaf, tetapi menjadi hak milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Makin banyak harta hasil wakaf yang dapat dinikmati oleh yang berhak, maka makin besar pula pahala yang akan mengalir kepada wakif. Yang ketiga ada khoraj. Khoraj atau bisa disebut dengan pajak tanah. Dalam hal pelaksanaannya, khoraj dibedakan menjadi 2, yaitu proporsional dan tetap. Secara proporsional artinya dikenakan sebagai bagian total dari hasil produksi pertanian, misalnya 1/4, 1/5, dan sebagainya. Secara tetap artinya pajak tetap atas tanah. Dengan kata lain, khoraj proporsional adalah tidak tetap tergantung pada hasil harga dan setiap jenis hasil pertanian. Sedangkan khoraj tetap dikenakan pada setahun sekali. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan materi tentang instrumen fiskal pemerintah Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi yang tinggi. Ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang, dan selain itu untuk memajukan dan menyebarkan ajaran Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam terdiri dari beberapa instrumen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada zakat. Zakat adalah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, mustahik zakat. Yang kedua adalah ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah yang didahului dengan peperangan. Yang ketiga adalah fa'i. Fa'i yakni harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah tanpa melalui peperangan. Artinya penduduk kabur, tidak mengadakan perlawanan atau terjadinya kesepakatan damai. Yang keempat adalah usr. Usr merupakan pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim maupun non-muslim, atau dikenal dengan istilah bea cukai. Yang kelima adalah amwal fahla. Amwal fahla berasal dari harta kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seseorang muslim yang meninggalkan negerinya, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya tentang materi keuangan publik dan kebijakan fiskal Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.